Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang hebat SMP Negeri 21 Bata. Terima kasih telah hadir di tempat ini, di ruangan ini. Tentunya untuk kita bersama-sama mensukseskan acara kita, yaitu diseminasi budaya positif, di mana pembicara kita yang pertama adalah sumber kita ada Ibu Baru SPD, dan juga ada Ibu Salima Guna Utama Eskom, dan juga nanti ada Pak Sardan Lalutungan SPD. Terima kasih buat ketiga Bapak Ibu yang sebagai narasumber kami yang sudah mau berbagi ilmu, tentunya dalam gerakan atau guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas karena rahmat-Nya kita boleh ada untuk kita menimba atau menambah ilmu kita di dalam untuk kita mendidik anak-anak kita dan untuk di SMP Negeri 21 Bata. Baiklah Bapak Ibu, acara kita selanjutnya yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu undangan kami mengundang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita berjalan dengan berkah dan lancar, mari sama-sama kita menjadikan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha memiliki ilmu, berikanlah kami kelancaran pada acara ini, keberkahan dan mudahkanlah kami dalam segala urusan. Bantulah kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui kegiatan destinasi ini
mudahkanlah kami menerima informasi-informasi dari teman-teman Cirebon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sandra yang sudah menyampaikan dengan doa. Semoga acara kita sesuai harapan kita di dalam doa kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu, boleh kita untuk menyanyikan bersama-sama Mas Guru Bergerak. Silakan Mas Guru. Atau berdiri? Berdiri, boleh Bapak Ibu saya ulang kembali. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah berusaha menyanyikan lagu ini. Teruntuk buat Ibu Mary, Ibu Rentina, Bu Rita, Gunung. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Salimah. Terima kasih buat Ibu ini sebagai narasumber yang pertama. Semoga pemaparan dari materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi saya. Bagi semua, bagi semua. Ya baik, ya tentu Bapak Ibu tidak bosan ya, belum bosan ya, masih semangat ya. Baiklah, kami minta ke Setiap Ibu Salimah sebagai narasumber kita yang kedua. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Semuanya masih semangat ya?
ya. Nah, tiba saatnya saya akan membawakan tentang keyakinan kelas. Next, Mas Saudara. Oke. Oke ya. Oke, baik. Oke, baik. Perkenalkan, saya Sarika Mulyana Barat, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2126. Pada kali ini saya akan membawakan disiplin positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Disiplin positif yang satu dan kedua sudah dibawakan oleh rekan saya, Ibu Jenny Baru. Next kelas ya. Oke, nah di sini ada pertanyaan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda dua, ya? Apa tujuannya kira-kira Bapak Ibu? Ya benar, untuk melindungi kepala kita ya. Nah, dengan demikian tujuan kita adalah keselamatan, betul? Setuju? Setuju. Oke. Ya, untuk keselamatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya apa? Maksimal itu Agar selalu sehat. Iya, Bu. Agar selalu sehat. Berarti tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan, ya. Nah, kesehatan dan keselamatan ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Jenny, ya. Nah, kemudian sesuai dengan tema saya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada pendapat? Kenapa? Gitu. Kan selama ini kita terapkan di kelas ya, membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan itu karena sudah terjadi kesepakatan. Iya, sudah terjadi kesepakatan. Peraturannya dari luar, kesepakatannya iya benar ya. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh orang lain dan orang lain yang melakukannya. Kalau keyakinan itu dibuat sesuai dengan kesepakatan dan diyakini bersama. Sama seperti tadi ketika kita meyakini bahwa kita harus menggunakan helm ketika naik motor, karena kita meyakini nilai keselamatan itu. Ya, demikian juga menggunakan masker. Nah, keyakinan dengan kesepakatannya sama. Iya, sama. Next, baik. Nah, kemudian peraturan dengan keyakinan itu tidak sama, tetapi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama, ya. Nah, kemudian bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Ya, pertama-tama kita melihat disiplin itu artinya mengontrol diri, ya. Jadi belajar untuk kontrol keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan, Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh satu peraturan? Ada yang bisa memberikan contoh ya, Bu Lili?
kelas setelah bel berbunyi, baik pergantian jam, baik itu setelah dari lapangan. Oke, baik ya. Bu ini buat peraturannya sudah menggunakan kalimat positif ya. Biasanya peraturan itu menggunakan kalimat negatif ya. Tidak boleh terlambat. Contoh ya. Nah, itu kan kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak, seperti tadi keselamatan, kesehatan, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Misalnya saling menghormati, kebersihan, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, sehingga mudah diingat. Tujuannya supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, dan semua warga kelas ya hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Kan biasanya kita buat keyakinan kelas di awal ajaran ya. Nah itu tidak sekali saja. Kalau misalnya dalam perjalanan waktu perlu disesuaikan kembali, perlu diubah kembali, maka kita harus membuatnya sama-sama dengan seluruh warga kelas ya. Oke. Seharusnya ada itu namanya konsekuensi yang tadi dijelaskan oleh Penny ya. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas kemudian menjadi sebuah keyakinan ya, kita juga harus menentukan konsekuensinya ketika anak melanggar keyakinannya, seperti itu. Next Pak. Nah, kita lihat ya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi karena anak belum paham ya tentang kesepakatan, kita boleh katakan di awal peraturan. Coba anak-anak ibu kita buat peraturan yuk supaya di kelas kita dapat belajar dengan aman, dengan nyaman misalnya. Nah, kita minta setiap anak untuk mengajukan berpendapat ya, kira-kira apa ya, masing-masing anak semuanya ya, Ustaz. Boleh secara lisan atau menggunakan statement ya, yang saya lakukan menggunakan statement. Kemudian kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya ya. Next Pak. Nah setelah itu kita susun ya. Jadi setelah aturan-aturan itu kita terima, kita susun ya. Nah tentu anak-anak pasti akan membuat kalimat negatif. Tidak boleh ngobrol Bu, terus misalnya tidak boleh terlambat mengerjakan mengumpulkan PR atau tugas. Semua kata-katanya negatif. Nah kita harus ubah menjadi kalimat positif. Kenapa? Iya, misalnya tidak boleh terlambat menjadi datang tepat waktu, seperti itu. Yang misalnya tidak boleh mengganggu teman, misalnya ya, kita ubah menjadi menghormati dan menghargai warga kelas, seperti itu. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, karena anak itu yang mereka ingat itu, contohnya misalnya nih, yang sedang penting di SMP 21, anak-anak menggunakan pemerah bibir yang terlalu mencolok ya, lip tint. Nah, kita kan bilang jangan pakai lip tint, jangan pakai lip tint gitu ya. Yang di memori kita itu pakai lip tintnya, yang di memori anak kata jangannya tidak masuk ya. Jadi kita ubah, misalnya berdandanlah dengan sederhana ya nak. Jadi yang masuk adalah sederhana. Seperti itu. Apa? Dia balik kayaknya. Apa? Kayak sederhana lip tint. Itu kan
Jadi kalau kebalikannya nanti itu kalau itu mengandung nada sakit, jadi tahu bahwa bapak ibunya sedang marah ya. Oke, kemudian next. Kemudian setelah dari peraturan menjadi kesepakatan kelas ya dengan kalimat yang positif, maka kita akan meminta siswa untuk mengambil nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nini ya. Jadi misalnya yang tadi menghargai ya, saling menghargai orang lain, kemudian juga misalnya tentang keselamatan, tentang kesehatan itu kita buat ya. Setelah itu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jika pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan, ajaklah warga sekolah berkulit untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, ini sudah positif ya Bapak Ibu. Next Pak. Oke, selanjutnya, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataannya akan berkurang ya. Misalnya tadi ya, tidak boleh ganggu teman, yang berisik dan yang jangan berisik gitu ya. Itu disatukan menjadi satu keyakinan, misalnya saling menghormati dan menghargai gitu. Jadi keyakinan kelas tadi di awal saya bilang itu tidak boleh banyak-banyak supaya anak mengingat ya, seperti itu. Next Pak. Nah yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya Bapak Ibu, dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas ya, seperti itu. Jadi ditandatangani gitu untuk semakin menyatakan keseriusan ya, dalam hati untuk melaksanakan keyakinan kelas. Next Pak. Oke, kemudian setelah ditandatangani baru Bapak Ibu tempel di dinding ya, diletakkan atau ditempelkan di lokasi yang sangat mudah, yang strategis ya, bisa dilihat oleh anak-anak ya. Next Pak. Nah, kemudian yang mungkin ya saya pribadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini. Jadi saya pikir setelah sampai kepada keyakinan kelas tidak perlu lagi, padahal kita harus melakukan pendalaman supaya keyakinan kelas ini benar-benar dihayati oleh peserta didik ya. Contohnya yang pertama, kita buat misalnya kita membagi anak-anak berkelompok, kemudian kita buat teori ini ya, dalam keadaan kosong ya, tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Nah tadi keyakinan kelasnya misalnya tentang menghormati ya. Nah nanti akan diminta untuk menuliskan yang tampak sepertinya misalnya datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Jadi mereka sudah mengkategorikan dan mereka mulai mengetahui, oh berarti yang benar ini, yang benar ini, seperti itu ya. Kemudian next Pak. Ini contohnya ya, yang hormat bekerja, kemudian ada rasa diterima dan dimiliki. Itu 3 kebajikan universalnya. Jadi cuma 3, yaitu tadi yang hormat, kemudian rasa diterima dan dimiliki. Kemudian ada bagan tampak seperti, masih tampak seperti yang tabel Y, di mana anak kita minta untuk membuat kalau pendengarnya seperti apa sih, misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama ya.
apa dan perilakunya seperti apa mereka buat. Contohnya misalnya bersalaman ramah, memberikan salam hormat, ya, memberikan ruang bekerja, kemudian postur buku yang senang, gitu ya. Tuh, next Mas Sardan. Oke, nah ini masih bahan tadi saya buat. Oke, nah kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan ya, kalau bukan yang pertama tadi, yang kedua kegiatan tugas saya, tugas kamu, ya. Misalnya guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, ya. Nanti murid tugasnya apa? Belajar, membaca, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, itu bukan tugas guru. Memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, itu sama sekali tidak boleh, bukan tugas guru, ya. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, ya. Nah, kemudian guru tugasnya bukan, oke, sudah ya, lanjut. Maksudnya murid, ya. Murid tugasnya bukan, ya, maaf, maksudnya murid. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, ya. Kita kan bersama-sama sudah belajar tentang disiplin positif. Diharapkan disiplin positif ini menjadi sebuah budaya, ya, di dalam sekolah kita ini. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu keyakinan kelas, keyakinan kelas yang akan menjadi pedoman atau pegangan bagi seluruh warga kelas atau sekolah. Nah, kemudian sekarang kita terkadang ya kita akan menemukan peserta didik yang tidak mengikuti kayak di kelas yang bahkan sudah dibuat oleh mereka. Nah, kita akan melihat tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Sebenarnya kenapa sih siswa itu melakukan pelanggaran terhadap behavior kelas yang sudah dibuatnya, ya. Next Pak Sandra. Oke, nah sebelum lanjut, ya, sebelum lanjut, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu apa? Kebutuhan dasar makanan. Iya. Pengen santai. Terus apa? Dan lain-lain. Bapak Ibu tidak punya kebutuhan. Iya. Kelihatan aja Bapak Ibu. Holiday, ya, kesenangan, ya, ingin bersenang-senang, ya. Ya, betul, ya. Sekarang next Pak. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Ya, mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, tadi Bu Heni menyebutkan makanan. Makanan itu termasuk ke dalam bertahan hidup, ya. Pakaian, rumah, gitu ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah, next Pak Sandar. Kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ya, kalau kita mungkin butuh kasih sayang dari suami, ya, dari istri, dari anak, ya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, ya Bapak Ibu. Makanya kita tidak mau ditekan, ya. Nah, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, sama, ya. Murid juga memiliki kebutuhan. Ya, silakan Pak. Jadi ibu katakan bahwa tidak perlunya Kebutuhan dasar. kapan itu bisa kita katakan tindakan itu tidak memenuhi kebutuhan dasar. Oke, baik, ya. Sangat menarik, ya. Ini berhubungan dengan teks Pak studi kasus yang akan saya buat. Nah, di sini, ya. Di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Nanti dengan penjelasan dari dokter sini akan menjawab dengan sendirinya pertanyaan Bapak, ya. Sabar, ya, Pak. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi
sama Bapak Ibu. Jadi itu, pernah bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua Pak, kalau alasan Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, makanya dia berebut itu bekal makanannya ya. Nah, itu berarti Doni itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Butuh kasih sayang dan merasa diterima gitu ya. Nah kira-kira berarti dia butuh perhatian. Berarti kira-kira apa solusinya nih Bapak Ibu? Kalau dia butuh kasih sayang atau rasa diterima, solusinya apa? Diajak ngobrol dari hati ke hati. Ya, ada lagi? Panggil orang tua. Ya benar ya, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar ini bukan hanya guru yang harus memperhatikan, orang tua juga harus bekerja sama. Iya, jadi solusinya ketika seorang siswa kurang kasih sayang gitu ya, mungkin kita tadi diajak bicara hati ke hati, kemudian ternyata dia ingin diperhatikan, mungkin kita bisa menempatkan dia duduk di depan supaya kita notice terus gitu ya. Terus setelah itu kita kasih sering-sering kita langsung tanggung jawab. Ayo Doni, hapuskan dulu papan tulisnya gitu ya. Nanti Doni, waktu ibu kan bawa laptop ibu ke majelis juga ya, gitu ya. Karena dia perhatikan, jadi ingin diperhatikan gitu ya. Oke, kemudian alasan ketiga. Nah, setelah kita ajak diskusi, dialog, ternyata alasan penting karena dia merasa hebat dari temannya gitu ya. Dia ingin menciptakan rasa takut, teman-temannya takut sama dia gitu ya. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu kekuasaan, ya kekuasaan. Jadi dia ingin kemampuannya itu dihargai, diakui gitu ya. Biasanya tipikal orang ini pengen jadi pemimpin Bapak Ibu ya. Nah kira-kira solusinya apa nih? Dijadikan ketua kelas. Iya betul, tepat sekali Bu. Dijadikan ketua kelas ya, berikan dia tanggung jawab menjadi seorang pemimpin ya. Dengan demikian kita berharap ya si siswa ini ya bisa menjadi pemimpin yang hebat dan berpotensi. Oke, kemudian alasan yang keempat. Nah, alasan yang keempat ini jawabannya Doni katanya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan dari rumah. Misalnya nasi nugget gitu ya setiap hari. Dia bosan ketika dia lihat bekal punya temannya, wow gitu ya. Punya temannya misalnya sushi atau hias-hiasnya kayak bekal bento misalnya ya. Dia rebut, dia mengambil, dia mau makan gitu ya. Berarti Doni ini merasa bosan. Berarti dia itu membutuhkan kebebasan. Dia ingin memberikan kebebasan. Nah, kalau di pembelajaran biasanya itu dicirikan anak itu ngantuk Bapak Ibu. Ya kan, malas-malasan ngantuk. Nah, dengan demikian solusinya apa? Mungkin kita bisa pada pembelajaran berikutnya melakukan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya ya Bapak Ibu, supaya anak-anak antusias saat belajar. Oke. Kemudian yang kelima, satu lagi dong. Oh, berarti yang kelima saya mau masukkan ya. Langsung saja. Oke ya. Sebenarnya masih ada yang kelima ya. Angka 4-nya ada 2. Oke. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Tadi Bu Heni sudah sedikit menyinggung tentang restitusi ini ya. Jadi kita dalam menangani anak itu tadi ada yang berupa hukuman, ada yang memberikan kepadaan, ada juga restitusi. Nah kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru ya, sebagai apa saja. Oke, yang pertama adalah yang Bapak Ibu fokus yang di warna merah ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah ya. Ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang nomor 2 itu membuat orang merasa bersalah. Nah, perhatikan Bapak Ibu di atasnya, ya di atasnya penghukum dan pembuat merasa bersalah
dan biasanya kontrolnya dari luar bukan dari dalam diri siswa. Kalau coba disebutkan Bapak, saya ini skripsial jadi oke. Nah, sedangkan teman dan pemantau itu ya merupakan identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya masih dari luar Bapak Ibu ya. Nah, kalau sebagai manajer itu identitas berhasil dan ada kontrol diri ya dari dalam diri siswa tersebut. Nah, kita akan lihat ya satu persatu pada kontrol hukum ya. Apa yang diperbuat oleh guru? Yang pertama menghardik, menunjuk ya, menyakiti, menyindir ya. Mungkin kita semua pernah melakukan ini ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya kita lakukan. Misalnya apa namanya? Kamu gak kasihan ya sama ibu. Dari tadi ibu teriak-teriak. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bantulah ibu gitu ya. Seperti itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya, nah kita membuatkan alasan-alasan untuk murid kita ya. Sebagai pemantau biasanya ini sangat saklek dan tegas terhadap peraturan ya. Dan kalau sebagai manajer itu dialog Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah dialog antara guru dengan murid. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pak Sandar ya. Nah, biasanya kalau mau hukum itu, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu ya. Terus kalau orang membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nanti anak-anak merasa bersalah gara-gara saya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Aku pernah bantu kamu kan sebagai teman ya. Kemudian kalau memantau apa? Kamu tahu peraturannya? Apa peraturannya? Seperti itu ya. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita membuat pertanyaan ini, kita berharap anak tersebut dalam dirinya akan keluar, dia menyadari kesalahan, kemudian dia juga mencari solusi supaya kesalahan tidak terulang kembali. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau yang menghukum, ya, anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, ya. Misalnya, kamu merokok ya, enggak dia, gitu ya. Menyalahkan orang lain, dia, seperti itu, ya. Memang hasil dari hukuman seperti itu. Kemudian, kalau yang membuat rasa bersalah itu akan menyembunyikan, akan menyangkal, ya, bahkan berbohong. Nah, kalau yang sebagai teman, dia akan ketergantungan dengan kita, Bapak Ibu. Bahkan kalau di jenjang yang sudah SMP dan SMA, bahkan bisa menunjang, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau sebagai tadi garis merah. Oh, garis merahnya ya. Nah, sebagai pemantau hasilnya, ya, si anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi saja, Bapak Ibu. Kalau bila diawasi ya udah gitu. Seperti Pak Sawo pernah cerita, dia keluar sebentar waktu toilet sudah ini lagi berikut lagi anak-anak itu ya. Kemudian masih naik turun sedikit Pak. Nah, kalau yang restitusi akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, kalau murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Yang sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia sangat ketergantungan, Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, yang terakhir murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas itu ya restitusi ya sebagai manajer. Nah, kemudian murid akan berkata ya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu kalau hukum ya. Kalau yang
Tadi yang pertama sudah lewat. Keyakinan kelas itu apa termasuk kesepakatan kelas? Iya, nah, Sama ya? Iya, awalnya Bu, kita minta siswa itu mengajukan peraturan-peraturan. Yang peraturan ini tentu ada kalimat negatifnya ya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian kita sepakati bersama dari kewajibannya menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya lebih rinci dan lebih detail kan. Nah, dari kesepakatan kelas yang ada, kita kelompokkan Bu. Mana yang merujuk kepada misalnya rumah, saling menghormati, mana yang merujuk kepada misalnya keselamatan, mana yang merujuk kepada kesehatan. Tujuan kira-kira kelas itu supaya tidak terlalu banyak, supaya anak mengingat. Kalau terlalu banyak nanti anak tidak mengingat. Seperti itu. Iya, jadi dikelompokkan menjadi tidak terlalu meluas. Iya. Jadi namanya kalau di kelas keyakinan atau kesepakatan? Di kelas ya. Kalau saya pribadi, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas saya letakkan berdampingan. Jadi Iya. keyakinan itu bagian dari kesepakatan. Iya. Terima kasih karena saya kan kebetulan nggak baru bahas. Iya. Banyak. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, boleh dipraktekkan di kelas Bapak Ibu. Ya, sangat menarik ini Bu Sari. Yang kedua, tadi dari bla sampai manajer ya, dulu sebagai manajer yang materi. Jadi sekarang kalau 5 itu sudah kita pakai dan tidak masuk, khususnya ke anak kita SMP 21 yang luar biasa. Jadi misalnya nih kasus contoh nih ya, anak tuh pakai lipstick sudah diingatkan dengan cara 1, 2, 3 sampai manajernya. Iya. Nah, ternyata tidak ada yang mampu, tidak ada yang nyambung. Iya. Nah, itu tetap. Nah, sekarang kita pakai, misalnya ini contoh ya, kita pakai bahasa yang pakai lipstick, dia jualan. Nah, itu masuk yang mana itu? Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masuknya yang mana? Dan ternyata itu berhasil. Yang pakai lipstick dia jualan, sudah jualan Kalau lipstick. di sekolah pada lipstick mau sekolah mau jualan. Nah, itu loh. Oh begitu. Nah itu kayak sebagai kosmetik gitu ya. Iya, kira-kira dikategorikan yang mana itu? Saya rasa Dan boleh atau tidak ya? yang ibu lakukan itu sebenarnya itu sudah memberikan rasa bersalah ke semua anak-anak gitu. Jadi saya tanya itu jadi rasa bersalah gitu melakukan itu kan disebut jualan gitu seperti itu. Yang jadi anaknya jadi jatuhnya jadi pinter, harga dirinya turun seperti itu. Jadi masih boleh dikategorikan salah satu dari 5 tadi ya. Nah, ketika kita belajar di posisi momen ini, Bapak Ibu yang menurut Bapak itu yang paling ideal yang mana? Itu tergantung keadaan anak kita. Ya, memang betul tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Tergantung dari karakter anak-anak. Mungkin kalau yang kita sebagai manajer anak yang punya tinggi, dia keras, dia cepat menangkap mana informasi dan sebagainya, itu bisa loh. Tapi yang lain itu, jadi kita harus bisa menempatkan masing-masing diri. Tidak semua anak bisa kita pakai dengan cara kita sebagai manajer. Oke. Baik, sangat menarik Bu Binti. Tadi sebenarnya pertanyaan Ibu itu akan sangat cocok di materinya Mas Adar. Oh begitu ya. Saya simpan dulu ya Mas Adar ya. Iya, karena Ingat ya. iya, ini ada yang lebih menarik lagi ya. Bagaimana saya bertanya Oke, makasih ya coba kalau pertanyaannya seputar materi saya akan jawab. Tapi kalau ada hubungannya dengan materi Mas Adar disimpan dulu ya. Oke, silakan. Masih bayangkan ini. Tentu juga kalau saya tidak langsung marah ya karena kalau nah yang mau saya tanyakan sampai berapa kali batas gitu loh, sampai berapa kali batas gitu kita menggunakan yang ibu paparkan ini. Baik. Karena ada yang dikatakan Bu Binti ya, kalau anak yang memang dia sudah mengerti tidak perlu kita marah dia paham, dia lakukan. Tapi anak-anak tertentu, maka saya sudah lakukan seperti itu. Sudah, Kelima-limanya sudah, tapi tetap juga begitu saya sudah kasih hukuman, dia paham.
memang negatif. Terus saya tanyakan sampai kapan? Sampai dari tamat atau gimana? Saya sih gitu. Ya baik, ya baik, menarik sekali ya Pak Samuel. Sebenarnya gini Pak, kembali lagi kepada tadi 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika anak gagal ya melakukan keyakinan kelas atau peraturan yang ada di sekolah. Ini kan tadi sangat tertarik juga saya apa yang katakan ibu saya tadi. Anak itu gagal memperoleh kebutuhannya kan gitu kan. Nah, lalu saya perhatikan lagi memang rata-rata anak kita ini maafnya memang tidak memenuhi kebutuhan itu di rumah gitu kan, sehingga kita dengan berbagai macam metode di sekolah kita lakukan, menurut saya bisa dikatakan setengah gagal untuk menerapkan itu. Baik Pak. Nah, kira-kira gimana itu? Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, kalau kita sudah menemukan kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh anak tersebut, ya, kemudian kita berikan solusinya. Nah, di situ kita harapkan siswa tersebut, ya, kemudian kita ini, mereka akan mengalami sebuah perubahan. Mereka dari dalam dirinya itu timbul, ya, motivasi untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya sampai berapa kalinya nanti Pak Sabdan akan menjelaskan. Sabar ya. Sebagai informasi ya Bapak Ibu, untuk menangani anak ini, saya Pak Sabdan ini sudah mempraktekkan yang akan dijelaskan Pak Sabdan ini, dan ternyata saya merasa bahwa itu berhasil gitu Bapak Ibu ya. Kemudian masalah kesepakatan kelas saya sudah terapkan juga kepada anak saya sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi ini juga bukan hanya untuk murid ya Bapak Ibu, boleh untuk anak-anak kita tentang penggunaan handphone ya. Dia menuliskan sendiri kesepakatan ya, dan ini sudah berjalan 2 bulan, dia melakukannya tidak melanggar Bapak Ibu, karena dia sendiri yang membuat kapan dia harus meletakkan handphone tersebut dan tidak menggunakannya lagi, itu benar-benar dilakukan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu intervensi dengan cara menyembunyikan handphonenya, ya kan Bapak Ibu, kemudian memberi password dan sebagainya gitu. Jadi kita bersama-sama berdiskusi dengan murid atau dengan anak kita tentang suatu hal. Itu kita punya kekhawatiran kan ketika kita memberikan handphone di tangan anak kita. Jadi kita diskusi bersama buat sebuah keyakinan. Nah, anak saya itu meyakini handphone itu tidak baik, terdapat konten-konten yang tidak perlu dilihat. Itu dia ketik sendiri dan dia tuliskan kesepakatannya. Dan sampai sekarang ternyata berhasil. Oke, baik, tanpa berlama-lama. Kita akan lanjut ya mendengarkan pemaparan tentang disiplin positif yang akan dibawakan oleh rekan kita yang Mr. Sardan. Saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya dan masih bertahan di ruang wilayah. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana kami berbagi. Oh, ada lagi? Maaf. Boleh waktu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya tidak bertanya, saya cuma mau sedikit menyimpulkan. Ini sebenarnya serius nggak sih? Serius. Ada videonya loh Ibu. Ini bagus sekali Ibu. Sangat menarik, bermanfaat, dan pasti ada apanya buat kita semuanya ya. Manfaatnya itu pasti ada. Dan ini mengajak kita untuk saling sharing, saling berbagi, saling yang kami tidak dapatkan dari zaman
dulu ya. Oh, iya. Jadi ini nilai positif CGP yang kami tangkap. Iya. Jadi selama ini kami kan skeptis ada dengan CGP, apa itu CGP ya? Pokoknya kami apatis, skeptis, yang negatif lah. Ternyata begitu secara langsung kita mengikutinya, ternyata ini wadah yang sangat positif buat kita semua, bukan hanya untuk yang ikut CGP ya. Ya terus terang saya senang, saya sangat menikmati dan saya sangat merasakan manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Binti sudah memberikan feedback untuk acara ini, dan memang hampir terlupa kami bakalan meminta feedbacknya sebenarnya. Untuk Bu Binti menyampaikan, ada lagi ibu-ibu yang mau menyampaikan. Oke. Betul sekali. Tepuk tangan nanti kita Bapak Ibu. Dan kata-kata kesimpulan dari kami juga adalah pertama ucapan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu. Yang kedua, kami di sini menyadari bukan kami untuk mencoba mengajar-ngajari atau menggurui. Kami hanya mencoba untuk pertama berbagi, yang kedua tentunya memenuhi tugas CGP. Dan selanjutnya semoga nanti kedepannya kita sering berbagi dan ada lagi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang banyak sekali, dan mudah-mudahan nanti akan ada waktunya. Ternyata setelah dipelajari, oh seperti itu berdiferensiasi. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak narasumber yang terhormat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, ya sebelum kita menutup kegiatan kita, tentu harapan kami ada nanti kegiatan di hari berikutnya yang lebih menarik lagi. Tentu secara khusus ya, ini kena kali ke saya. Kena kali ke saya. Cuma semakin melek mata saya, ternyata benar juga kalau kita lakukan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Tolong materinya dibagi ke saya. Semua. Semuanya ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi buat Bapak Ibu sekali lagi terima kasih partisipasinya untuk melancarkan acara diseminasi oleh guru-guru penggerak dari SMP Negeri 21.